wah ini restoran bagus, ya. Tapi misalnya saya kalau ke restoran selalu bilang begini, Pak, di mana toilet? Oh, di belakang. Maka saya pergi. Ketika kita mau ke toilet, kita lewat tamu. Astaga, kotor sekali. Banyak restoran kotor sekali. Malah ada yang cuci beras di kamar mandi, ya, potong sayur kangkung di kamar mandi. Bagaimana di situ pipis, Pak? Di situ BAB. Aduh, saya tidak tahu, nanti jangan-jangan ada yang kuning di bakmi yang tidak besar. Setelah bilang begitu, saya bilang, mau mutet, jangan datang lagi ya. Bergereja juga begitu. Kalau cuma datang, lalu kemudian kita bersama-sama di permukaan, enak, kelihatan merumput. Tapi makin jauh ke dalam, makin ketahuan borok-boroknya. Lalu apakah akan kita tinggalkan? Jangan. Kita diutus Tuhan, bukan cuma sekedar menjadi penonton, terlibat di dalamnya. Jadi saudara, Tuhan minta sesuatu kepada kita. Tapi kalau saya merasa, waduh, bisa Pak, saya sibuk, saya punya begini, saya punya begini. Orang perempuan Samaria menolak karena banyak alasan yang kemudian muncul dalam dirinya. Tapi Tuhan tidak menyerah. Lalu Tuhan bilang begini, jika engkau tahu siapa yang ada di depanmu, maka engkau akan menerima air yang tidak akan habis, yaitu air kehidupan. Kemudian perempuan itu mengatakan, Tuhan, di mana kau punya timba untuk mengambil air yang ada di dalam sumur ini? Sebab orang Samaria percaya air yang ada dalam sumur Yakub. Kenapa disebut sumur Yakub? Karena dulu sumur itu digali oleh Yakub, lalu diserahkan kepada anaknya Yusuf yang menjadi turunan dari perempuan Samaria ini. Bagaimana kau akan ambil? Kau tidak punya timba. Yesus melanjutkan terus diskusinya. Air yang kuberikan bukan dari dunia, dan air yang kuberikan itu tidak akan pernah habis-habisnya. Lalu kemudian berikanlah kepada Tuhan air itu. Maka Yesus mengatakan, panggillah dulu sesuatu. Perempuan itu mengatakan, aku tidak punya sesuatu. Yesus yang sudah tahu siapa perempuan itu berkata begini, memang engkau tidak punya sesuatu, sebab sudah ada 5 orang yang menjadi suamimu, dan yang ke-6 sekarang itu bukan suami. Kami tidak. Poin pertama, saudara, mengikuti Yesus dia akan minta, berikanlah aku waktu, berikanlah aku air, berikanlah aku apa yang menjadi pikiran, tenaga, apa yang bisa kau sumbangkan. Maka ketika itu berlangsung, tahap kedua ialah dia akan menelanjangi siapa diri kita. Jika kita tidak siap ditelanjangi, tidak bisa mengikuti Kristus dalam arti yang sesungguh-sungguhnya. Bayangkan, dia ditelanjangi, yang 5 itu suamimu karena sudah meninggal, yang ke-6 ini buah bukan. Kali ini, apa dia tersinggung dan arti tidak? Malah dia bilang, aku tahu bahwa engkau adalah Tuhan dan Mesias. Tapi engkau mengatakan bahwa kami tidak boleh beribadah di gunung ini, hanya di Yerusalem. Yesus mengatakan, bukan. Aku berkata kepadamu, engkau tidak harus beribadah di Gati dan di Yerusalem, sebab pada akhirnya orang yang percaya kepadaku akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. 3 poin yang saya mau sampaikan sebelum kita hidup berdasarkan air kehidupan yang sejati. Yang pertama, siapkah kita memberi sesuatu kepada Tuhan? Yang kedua, siapkah kita ditelanjangi oleh Tuhan? Sebab mata Tuhan tidak ada yang tersembunyi, semuanya terbuka. Mau ditutupin bagaimanapun, itu sangat-sangat jelas kepada Tuhan. Maka doamu akan menjadi doa yang palsu. Kamu mengatakan puji Tuhan, tapi hidupmu engkau sembunyikan daripada Tuhan. Ya, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga ialah menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Makanya kita seperti pernah saya sebutkan, tidak punya tradisi ziarah. Artinya kalau mau pergi ke Israel silakan, kalau ada uang nampak hilang. Tapi bahwa itu menjadi standar untuk kita selamat, tidak. Kita selamat di dunia ini, kita beribadah sungguh-sungguh, kita pasti selamat. Ya, tapi kalau ada uang berangkat
Tidak ada orang yang bisa membenarkan diri. Ingat baik-baik. Sepintar-pintarnya kita, serajin-rajinnya saya dalam pelayanan, saya tidak bisa membenarkan diri saya. Maka itu tiap malam doa saya adalah dengan malam minta ampun sama Tuhan. Saya sudah minta ampun baru saya share dengan saya. Karena percuma saya share dengan kalau tidak dimulai dengan titik pijat yang tepat. Selalu ada doa, ya. Soal saya bagaimana men-share dengan tiap minggu, tiap hari itu pergumulan berat. Tapi puji Tuhan saya diberi kekuatan untuk melakukan hal itu. Jadi menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ya, roh itu adalah roh kudus. Kita tidak bisa menguasai roh. Tuhanlah yang menguasai kita di dalam rohnya. Yang kedua, kebenaran itu kebenaran Tuhan yang punya. Karena itu saudara, jadilah apa kebenaran? Bukan kita yang menjadi Tuhan kebenaran. Kalau kita menjadi Tuhan kebenaran, kita yang memainkan kebenaran. Tapi kalau kita menjadi hamba kebenaran, kita akan selalu merasa saya tidak punya apa-apa. Maka itu dia hanya berpikir untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Oleh karena itu saudara, hiduplah dalam kekuatan air kehidupan. Ya, saya selalu percaya siapa yang ada di dalam air kehidupan, maka dia akan menjalani kehidupan yang penuh berkat dalam segala sesuatu. Oleh karenanya, jangan berhenti untuk melangkah dalam kekuatan cinta Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Siramilah Tuhan aku dengan air kehidupan, sebab air kehidupan itu sungguh sangat indah, saudara-saudara. Ya, saya ikuti sebuah kata-kata di TikTok begini. With money you can buy power, tapi no respect. Dengan uangmu kau bisa membeli kuasa, tapi tidak respect. Ya, with money you can buy care, but not pure. With money you can buy medicine, but not pure hand. Ya, orang kaya kan bisa beli apa saja, tapi tidak bisa membeli sesuatu yang begitu. Ya, oleh karena itu saudara, bukan karena uang lalu kemudian kita merasa berjaya, bukan karena kekuatan kita, melainkan karena Tuhan sumber kehidupan kita. Melangkahlah dalam sebuah jalur yang sudah dibukakan oleh Tuhan. Ketika kita beribadah, permadani sudah dibentangkan, maka jalan berkat akan menjadi jalan kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Katekismus Heidelberg dalam pengajaran GKSD digunakan sebagai salah satu tulisan teladan dalam upaya merumuskan iman Kristen. Apakah satu-satunya penghiburan saudara, baik pada masa hidup maupun pada waktu mati? Jemaat. Silakan kembali. Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan yang layak baginya. Bawalah persembahan dan datanglah kepadanya sambil mengingat firman Tuhan dari 2 Korintus 10 ayat 7 sampai 8. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi
segala kasih